Pak, ya, Mas Agung, Mas Deva, izin saya mulai. Oke, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman, kalau bisa mendengarkan saya, apakah boleh saya dikasih reaction-nya, kasih jempolnya? Boleh? Saya mau lihat apakah ada jempol-jempolnya. Oke, ini jempolnya belum kelihatan semuanya nih, nggak kompak. Oke, teman-teman, sudah bisa ya melihat jempol saya. Melihat jempol saya dan saya juga sudah melihat reaction-nya. Oke, teman-teman, terima kasih sekali lagi. Selamat datang yang baru bergabung dengan seminar online series yang kami adakan. Ini adalah kali kedua kami mengadakan mengenai sosial media management, khususnya hari ini tentang Instagram Ads. Dan kami khususkan untuk dedikasi PSSDM untuk UMKM, dan kami dibantu dan didukung sepenuhnya oleh PT Jamkrindo, member of IFG, dan juga DG Pro. Kali ini pada siang hari ini, kita tetap dengan narasumber yang cukup meyakinkan, karena minggu lalu itu banyak sekali yang hadir, dan kami senang sekali. Dan kali ini tetap ada Mas Agung Saputra, COO dari PT DigiKids Indonesia, dan juga ada Mas Deva Handojo, CTO PT DigiKids Indonesia. Oke, teman-teman yang baru bergabung, mungkin saya akan sedikit cerita tentang PSSDM. Pusat Studi Sumber Daya Manusia ini, atau yang saya singkat PSSDM, adalah suatu yayasan yang kita dirikan dari teman-teman yang dulu kuliah S3 di UNJ, Universitas Negeri Jakarta. Saya bersama Dr. Fahmi Idris, Profesor Dr. Mahmudin Yasin, itu adalah teman saya sekelas yang dimana kami dibantu dulu ada Prof. Bejo Suyanto yang sebagai Rektor UNJ dan Profesor Dr. Muklis Erludin sebagai Kaprodi kami mengadakan Pusat Studi Sumber Daya Manusia ini. Jadi kami mengadakan ini karena kami memiliki misi besar, nanti kalau kami sudah lulus dan sudah bisa mengembangkan ilmu yang kami dapatkan dari Universitas Negeri Jakarta, kami ingin sekali mengaplikasikan ilmu yang kami miliki dan kami siap untuk mengembangkan SDM di Indonesia untuk siap menghadapi globalisasi. Dengan adanya sarana PSSDM, kami membantu teman-teman yang ingin memiliki sertifikasi profesi dari BNSP untuk humas ataupun marketing, ataupun untuk menjadi trainer, menjadi guru atau kepala sekolah. Kami mengeluarkan sertifikat dari BNSP dan tentunya pelatihan bersama PSSDM. Tidak hanya itu, kami juga memiliki kekhususan, khususnya adalah kami mengembangkan konsultan khusus pengembangan manajemen pendidikan dan konsultan untuk manajemen UMKM. Nah, teman-teman yang ingin berbicara lebih banyak tentang pendidikan ataupun UMKM dapat menghubungi kami. Kami juga memiliki lembaga training dan coaching dan juga mengadakan berbagai penelitian serta kami mengadakan penerbitan buku. Kami juga bekerja sama dengan berbagai yayasan, berbagai komunitas. Salah satunya kami bekerja sama dengan IC dan kelas kreatif. Kami mengadakan, PSSDM selalu mengadakan pertemuan untuk teman-teman yang ingin, khususnya pendidikan ya, yang ingin terus mau belajar dan berbicara tentang digital tools. Kami terus mengadakan setiap 2 minggu sekali untuk teman-teman yang ingin belajar lagi tentang tools-tools terbaru untuk kita lebih mudah menyikapi pembelajaran jarak jauh ini. Jadi diantaranya kita pernah bicara tentang ini puzzle itu seperti apa ya?
Padlet itu seperti apa ya, Nearpod seperti apa ya. Nah, teman-teman yang ingin menyaksikan ini bisa minggu depan kita ada digital tools yang lainnya. Jadi dicatat ini setiap 2 minggu sekali, setiap jam 1 sampai jam 3 sore. Dan biasanya kami juga didukung oleh Epson, yang dimana teman-teman selain menonton webinar gratis kalau menjadi anggota dari IC, ini selain menonton, nanti di akhir acara juga ada door prize dari Epson. Nah, teman-teman nanti silahkan dicatat untuk registrasi minggu depannya. Nah, teman-teman, tadi saya juga sudah katakan bahwa penerbitan buku telah banyak dilakukan oleh PSSDM. Ini adalah buku-buku yang lebih banyak hasil karya dari teman-teman yang ada di Universitas Negeri Jakarta dan kawan-kawan. Nah, silakan teman-teman bisa menghubungi kami jika membutuhkan buku-buku yang ada. Ini buku yang terbaru kerjasama PSSDM dengan IC. Kami membuat buku kurikulum ngumpet. Wah, menarik ya idenya dan judulnya. Kalau teman-teman mau tahu lebih banyak, silakan menghubungi dan bisa memesan lewat nomor telepon yang ada di layar kita. Dan Ibu Eka akan mencoba menuliskan WhatsApp-nya di kolom chat sehingga teman-teman yang ingin memiliki buku-buku ini bisa menghubungi Ibu Eka. Nah, teman-teman, kemarin itu kami mendapat masukan yang banyak sekali. Kemarin itu maksud saya minggu lalu ya, tentang ini loh, Ibu Kapri, ini tentang untuk Facebook Ads-nya itu bagus banget. Tapi kita tuh ingin sekali bisa bikin sendiri. Jadi kita mau jangan hanya seminar online, tapi kita buat workshop. Kalau bicara workshop itu berarti Bapak Ibu nanti kalau join harus bisa siap dengan laptopnya atau PC-nya sehingga kita langsung praktek. Jadi di kali ini minggu dicatat ya, tanggalnya itu adalah tanggal 7 Agustus, itu pukul 10, ini kita dengan narasumber Mas Deva, ini kita benar-benar akan mengguide Bapak Ibu untuk bisa membuat Facebook Ads yang kita akan bisa gunakan sendiri untuk usaha kita. Jadi menarik sekali tentunya, dan ini kerjasama PSSDM bersama DigiPro. Oke, teman-teman sudah tidak sabar ya, tapi saya akan memberikan tata tertib kali ini. Seperti biasa, karena kita sudah sering berseminar melalui Zoom, teman-teman silahkan mematikan atau memute mikrofonnya jika tidak ada bicara selama seminar berlangsung, sehingga narasumber bisa dengan leluasa memaparkan materinya. Teman-teman tentunya boleh bertanya. Silakan menuliskan nama dan asal instansi atau dari daerah mana dan menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Nanti saya akan bantu teman-teman untuk membacakan kepada host, kepada narasumber, sehingga nanti pertanyaan teman-teman yang terpilih, karena saya takutnya banyak yang tanya nggak terpilih semua, ini bisa saya jawabkan. Nanti teman-teman yang tidak bisa dijawab semua, mungkin bisa ketemu kami lagi pada tanggal 7 Agustus. Lagi-lagi teman-teman yang menginginkan e-sertifikat dari pertemuan hari ini dapat menghubungi Ibu Eka dengan biaya Rp50.000. Nah, teman-teman, saya juga ingin meminta teman-teman untuk mengisi absensi virtualnya dan mengisi form feedback-nya, karena dari feedback yang teman-teman berikan, ini PSSDM akan menjadi baik. PSSDM dengan form feedback-nya ini mudah-mudahan diisi di akhir acara kami. Tidak lupa ada hadiah menarik, teman-teman yang ingin menuliskan testimoni dan di-upload di Facebook atau Instagramnya. Teman-teman silahkan, kalau teman-teman senang hari ini mendapatkan manfaat dari kegiatan pagi hari ini, silahkan di-upload dan kemudian menuliskan hashtag PSSDM, hashtag Jamtrindo, hashtag DigiPro, hashtag Social Media Management, hashtag Agung Saputra, hashtag Deva Handojo,
maka teman-teman nanti berhak mendapat hadiah menarik. Biasanya kami sering sekali memberi hadiah buku. Kenapa? Supaya teman-teman tambah pintar. Tidak kalah menarik lagi, hari ini juga, sebetulnya minggu lalu juga, dan minggu ini. Jadi ini memang sengaja kami turunkan untuk dibagikan pada hari ini. Jadi mudah-mudahan yang minggu lalu hadir, itu dapat hadir kembali, karena door prize-nya akan dikocok pada siang hari ini. Jadi pada di akhir acara kita akan mengocok door prize-nya, dan akan ada 2 buah voucher yang senilai masing-masing Rp1.000.000. Nah, caranya gimana nih supaya dapat door prize? Caranya adalah teman-teman pastikan namanya ada pada registrasi. Ibu Eka akan menuliskan dalam chat, kalau teman-teman, aduh ternyata aku belum register nih, silahkan. Kalau kepingin dapat door prize-nya, oke, ini harus menulisnya di registrasinya. Jadi teman-teman yang belum silakan menulis, dan masih ada waktu karena masih belum dikocok nama-namanya. Nanti Ibu Eka akan mengingatkan lagi dan menuliskan pada chatnya teman-teman yang belum registrasi. Oke, tidak terasa ini adalah pembukaan 10 menit pertama dari saya, Kapri Anjaya, selaku perwakilan dari PSSDM, dan saya akan mengenalkan narasumber pada hari ini. Narasumber kali ini ada 2 orang yang hebat. Yang pertama adalah Mas Agung yang memiliki karir menjadi CEO dari PT Kids Indonesia. Beliau juga adalah Project Director program 1 juta pengusaha cilik Indonesia, dan beliau ternyata juga aktif sebagai dosen. Nah, pendidikan beliau dari Sistem Informasi Universitas Bina Nusantara, dan telah mengambil manajemen magisternya, Magister Manajemen dari Universitas Budi Luhur. Organisasinya banyak sekali yang diikuti, di antaranya Kopi Tangsel dan juga Aptikom dan CEO Indonesia. Teman-teman, ada nomor kontaknya Mas Agung, silahkan nanti yang ingin sekali menghubungi Mas Agung setelah pertemuan ini, silahkan. Yang kedua ada Mas Deva Handojo, ini masih muda. Beliau adalah CTO dari PT DigiKids Indonesia, dan juga beliau adalah seorang spesialis khusus untuk Facebook dan Instagram Ads. Jadi tidak salah ya, minggu lalu dan minggu ini kita berhubungan dan bertemu dengan orang yang hebat tentang Facebook dan Instagram Ads. Hari ini hanya membahas tentang Instagram Ads. Dan kemudian beliau lulusan dari Computer Science Animation dari Northumbria University. Ini ada di UK. Wow, hebat ya, luar biasa. Tentunya sudah tidak sabar pada pagi hari ini kita akan bertemu dengan para narasumber yang hebat. Nah, waktu akan saya serahkan untuk Mas Agung untuk berbicara sebagai narasumber pertama. Silakan Mas Agung. Ini maaf ya, saya kadang-kadang panggilnya Mas Agung, kadang-kadang Pak Agung. Sebetulnya saya maunya Mas Agung, biar kelihatan muda terus ya Mas Agung ya. Silakan. Mas Agung aja, Bu Kapri. Soalnya saya juga masih 17 ke samping usia saya. Ya, oke, baik. Mungkin saya langsung saja supaya kita tidak lama-lama juga, karena teman-teman di sini juga sepertinya sudah tidak sabar. Saya ingin coba share screen mungkin ya di sini. Sudah terlihat ya teman-teman semuanya? Screen-nya, oke, sip. Sudah terlihat dengan jelas. Jadi hari ini kita akan diskusi ya, kita akan sharing sedikit di sini mengenai apa namanya Instagram Ads ya. Tentunya saya bicara sesuatu hal yang sifatnya fundamental. Kenapa saya bilang fundamental? Karena ini penting banget buat kita sebagai pelaku. Mungkin di sini banyak teman-teman juga yang pelaku usaha, untuk bisa memahami terlebih dahulu sebelum kita memang benar-benar masuk ke area digital itu sendiri. Baik, tak kenal maka tak sayang, tadi sudah disampaikan juga oleh Bu Kapri. Saya berkarir sebagai COO di PT DigiKids Indonesia, which is kita
satu perusahaan yang bergerak di bidang pendidikan, teknologi, dan juga kreativitas. Brand yang ada di dalam PT DigiKids Indonesia ada DigiPro, kami juga punya BN Creative Agency, dan juga DigiKids, sebuah Children Creative Learning Center untuk anak-anak yang kami fokus untuk mengajarkan anak-anak di bidang teknologi kreativitas. Karena sekarang kalau bicara teknologi, sepertinya sudah sangat engage sekali dengan anak-anak terutama ya. Jadi kami ingin anak-anak tidak hanya juga menggunakan teknologi untuk consume, tapi juga mereka bisa menjadikan teknologi as tools yang bisa membuat mereka menjadi the maker. Saya juga sedang memiliki satu project 1 juta pengusaha cilik Indonesia, di mana kita tahu bahwa negara yang maju adalah negara yang jumlah entrepreneurnya itu cukup banyak gitu. Indonesia saat ini masih 4% datanya, jadi kami berharap dengan kami memberikan edukasi kepada anak-anak terkait dengan entrepreneur, anak-anak bisa menjadi entrepreneur muda yang next kemudian hari mereka bisa jadi pengusaha-pengusaha hebat. Keseharian saya juga di malam hari, setelah selesai beraktivitas, saya senang berbagi ilmu, jadi saya masih mengajar di salah satu alma mater saya sebagai dosen. Kemudian edukasi saya seperti sudah ada di sini, background saya di IT, jadi memang teknologi sudah menjadi satu hobi ya, buat saya, dan saya juga aktif di beberapa organisasi, baik sebagai pengurus ataupun juga sebagai anggota. Baik buat teman-teman yang mau connect dengan saya, monggo silakan, ada LinkedIn saya, ada Instagram saya, ataupun WA silakan. Baik, langsung saja saya mungkin ingin bicara terlebih dahulu mengenai fakta yang ada saat ini, karena bicara soal UMKM terutama ya, karena hari ini headline yang kita bahas mengenai UMKM gitu kan, banyak sekali UMKM yang saat ini itu, wah, gue perlu mau masuk digital nih gitu kan, gue mau punya Instagram nih, pengen bisa jualan di sosial media nih dan lain sebagainya gitu, tanpa terlebih dahulu kita tahu latar belakangnya kenapa kita harus masuk ke sektor digital gitu ya, ke dunia digital ini gitu. Jadi mungkin perlu saya coba perlihatkan sedikit bahwa bicara soal internet users, angkanya sekarang dibandingkan dengan total populasi di dunia ini sudah sangat luar biasa sekali ya, semuanya di atas 50%. Yang di bawah 50% mungkin hanya di Afrika, kemudian sedikit di Asia Selatan gitu kan. Jadi ini terlihat bahwa internet users tuh hampir semua orang di dunia ini sudah pakai internet gitu, which is sudah menggunakan sesuatu yang sifatnya digital gitu ya. Untuk apa saja itu macam-macam ya, ada yang mungkin untuk streaming, ada yang mungkin untuk sosmed dan lain sebagainya gitu ya. Nah, bicara soal global digital growth-nya sendiri, per 2021 kemarin bulan Januari, datanya saya ambil dari Hotsuite. Saya suka sekali Hotsuite, ini salah satu tools yang bisa kita pakai untuk bisa memanage salah satunya sosial medianya kita gitu ya. Itu angkanya bertambah 7,3%. Luar biasa banget ini, 316 juta orang pertambahannya dalam 1 tahun, orang-orang yang baru menggunakan digital gitu. Jadi artinya marketnya besar sekali nih. Orang-orang sudah mulai sekarang beralih ke digital gitu ya, ke internet gitu ya. Nah, mengerucut sedikit kepada sosial media, kalau saya coba perlihatkan di sini datanya, bahwa annual change in number of global social media users, ya kita fokus sama yang tengah di sini, jadi social media users gitu di dunia, itu ternyata dari tahun ke tahun, pertambahannya dibandingkan dengan tahun lalu, itu ada 490 orang yang user baru. Gitu. Artinya ada 13,2% di sini angkanya meningkat gitu ya dibandingkan dengan tahun lalu. Nah, bicara soal sosmed, Indonesia urutannya ke-9 nih, di bawah Filipina, Kolombia, Brazil gitu kan. Itu pengguna sosmed terbesar gitu ya. Tetapi kalau kita bicara kenaikannya di Indonesia sendiri gitu ya, angkanya 6,3%. Ada 10 juta user baru ya di Indonesia yang tahun ini tuh bertambah gitu. Jadi ini besar banget gitu, besar banget secara market gitu ya. Kalau teman-teman misalnya masuk ke dunia digital, itu marketnya besar banget yang bisa teman-teman akuisisi gitu ya. Jadi
ini mungkin fakta yang ada di lapangan gitu ya. Nah, pertanyaannya sekarang adalah ketika kita sebagai pelaku bisnis ingin masuk ke dunia digital gitu ya, ingin masuk ke online gitu, apakah kita juga harus tahu gitu customer kita ini ada di mana? Karena kalau kita nggak tahu customer kita ini ada di mana, maka nanti goals dari activity digital kita itu akan sia-sia gitu ya. Misalnya, aku mau coba main main Instagram gitu. Aku mau coba jualan lewat Instagram gitu. Goals-nya adalah aku pingin bisa memperbanyak transaksi lewat Instagram gitu. Apakah itu benar? Apakah itu salah gitu? Nah, kita harus tahu dulu. Jadi sebelum kita benar-benar memutuskan bahwa oke, saya mau jualan nih lewat Instagram gitu. Kita harus tahu dulu customer kita tuh ada di online atau di offline sih sebenarnya. Karena online dan offline ini ketika kita tahu customer kita ada di mana, itu nantinya akan menentukan arah dan tujuan dari kegiatan kita di digital itu tadi, gitu ya. Karena kan kalau bicara goals ada awareness misalnya gitu ya. Awareness ini kan lebih kepada brand awareness misalnya ya, atau reach gitu ya, jangkauan orang untuk bisa lebih tahu produknya kita, atau consideration misalnya gitu. Nanti Mas Deva mungkin akan jelaskan lebih jauh soal ini gitu ya. Apakah view gitu, orang melihat video kita, atau justru conversion gitu. Orang yang visit datangnya itu apakah mereka datang ke store kita, store offline kita, kalau kita tahu bahwa offline activity kita, customer kita itu ada di offline gitu, orangnya harus datang ke outletnya kita, ya berarti goals-nya adalah store visit gitu. Tetapi kalau customer kita itu adanya di online, produk kita itu bisa dijual secara online gitu ya, secara langsung gitu, berarti goals-nya adalah conversion atau sales yang memang secara langsung dilakukan lewat internet gitu. Emang ada Mas Agung produk yang nggak bisa dijual gitu kan lewat online? Lah ya ada, ini dijual ya, kita bicara dijual secara langsung lewat online gitu. Contohnya, minggu lalu juga saya sudah sampaikan gitu ya. Kalau kita ke Singapura itu kan ada es krim potong Singapura ya di Orchard, itu kan enak banget ya. Kita kalau beli es krim di situ gitu kan. Dan sekarang banyak loh franchise-nya di Indonesia yang jualan es krim potong itu. Nah, ketika kita mau beli es krim potong lewat online kan susah ya. Es krim itu kan kalau 5 menit, 10 menit aja disimpan di luar udah mencair gitu kan ya. Nah, bagaimana es krim ini bisa dikirim misalkan bisa dijual lewat online gitu. Jadi goals-nya itu balik lagi nanti. Ketika kita tahu bahwa customer kita ini offline, berarti es krim ini offline customer-nya. Berarti nanti goals-nya dari sisi conversion adalah sales visit gitu. Nah, kadang kita itu tidak paham dengan ini gitu ya. Ketika kita maunya orang lain jualan online, kita pun jualan online, tetapi produk kita ini nggak bisa langsung dibeli secara online. Produk kita ini proses pembeliannya misalnya harus dilakukan secara offline. So goals dari activity kita di online ini ya, ini yang perlu kita tahu. Makanya kita perlu tahu juga customer kita ini online atau offline. Nah, ini mungkin yang perlu teman-teman explore dulu nih gitu ya. Produk saya ini customer-nya online atau offline gitu ya. Nah, terus bicara soal Instagram ini menarik ya. Kenapa sih kok Instagram gitu? Kita coba bahas Instagram sekarang gitu ya. Ini bicara soal the world most used social media platform gitu ya. Jadi platform sosial media di dunia ini yang paling tinggi dan paling banyak dipakai oleh orang adalah Facebook. Minggu lalu saya juga bilang Facebook adalah sosial media yang paling banyak dipakai. Kalau dilihat Instagram ini nomor 5, ya kan? Instagram ini nomor 5. Di Indo, Instagram ini nomor 3. Di bawah YouTube dan WA. Datanya nanti mungkin dibawa sama Mas Deva gitu ya. Artinya kalau bicara market Indo gitu ya, Instagram ini menjadi sosial media yang paling tren saat ini gitu di negara kita ya. Jadi kalau Bapak Ibu di sini semua punya marketnya Indo gitu ya, Instagram itu menjadi sosial media yang paling hype gitu saat ini, paling banyak dipakai gitu ya sama orang-orang pada saat ini gitu ya. Kemudian bicara soal pertumbuhannya nih, saya paling senang kalau bicara soal pertumbuhan karena pertumbuhan ini nantinya at the end kita bisa tahu market kita ini ada banyak nggak sih di sosial media ini gitu kan. Quarter by quarter gitu ya di sini pertumbuhannya 5,4% Instagram itu ya. Jadi kalau bicara sosial medianya yang paling banyak tadi adalah Facebook, tetapi akselerasi pertumbuhan usernya gitu ya, Instagram ini mengalahkan Facebook ya. Instagram ini mengalahkan Facebook gitu.
akselerasinya 5,4% ini pertumbuhannya gitu. Jadi kalau Instagram ini bisa dikatakan orang sekarang sudah mulai masuk ke Instagram semua nih, gitu ya. Sementara Facebook masih tetap menjadi yang paling banyak sosial media yang digunakan di dunia, tetapi tingkat pertumbuhannya mulai sedikit pelan. Enggak tahu, entah karena Instagram, kalau teman-teman lihat mungkin banyak sekali fitur-fitur baru yang dikembangkan oleh Instagram. Kemarin Instagram TV keluar gitu ya, sekarang muncul Reels gitu kan. Itu memberikan entertainment tersendiri untuk user, sehingga user kan menjadi lebih suka tinggal di platform itu gitu kan. Konten-konten yang diberikan oleh brand pun menjadi sangat variatif gitu. Jadi bicara soal pertumbuhannya, Instagram ini cukup tinggi. Jadi ini menjadi satu potensial market tersendiri. Kemudian ini juga mungkin yang sering diabaikan gitu ya. Yang sering diabaikan bahwa sosial media ternyata gitu ya, Facebook dan Instagram ini dijadikan sebagai platform untuk bisa melakukan video streaming. Jadi kalau video streaming itu bukan cuma ke YouTube, ya YouTube itu sudah pastilah orang video streaming lewat YouTube gitu. Tetapi Facebook dan Instagram itu juga dipakai orang 17 jam per bulan untuk ini rata-rata ya, untuk bisa melakukan streaming. Ya, jadi nonton itu lewat Facebook sama lewat Instagram. Bayangin gitu kan. Orang download, orang pakai itu masih ada itu aplikasi Instagram di handphone masing-masing orang. Walaupun misalnya dia hanya pakai untuk streaming, ya, tetapi potensinya itu terlihat jelas di sana, gitu ya. Nah, melihat data-data itu tadi, saya coba tarik satu kesimpulan bahwa Instagram ini menjadi tools yang high scalability, artinya secara cakupan gitu ya, ini sangat besar sekali, ya. Instagram juga menjadi tools yang ini advanced targeting. Why? Karena kita bisa melakukan targeting market yang lebih tepat dengan menggunakan Instagram, ya, tentunya melalui ads tadi, gitu ya. Dan juga Instagram bisa dijadikan sebagai push marketing untuk bisa memboosting produk-produk kita, gitu ya. Nah, ini yang menarik, kita bicara soal ads sekarang, ya. Kita bicara soal ads. Kenapa ads gitu? Kan Instagram juga bisa dilakukan secara organik, nggak perlu bayar dan nggak perlu buang-buang uang gitu ya. Kenapa harus ads? Ads ini kan berbayar, ya kan? Nah, saya coba tampilkan sedikit mungkin di sini user Instagram di Indonesia. Ya, user Instagram di Indonesia per November kemarin itu ada 81 juta usernya, ya. Majority wanita 52,5%, ya. Dan rata-rata penggunanya antara usia 18 sampai 34. Itu market yang paling gemuk di Instagram, gitu ya. Dan kalau kita lihat potensinya, ya, jadi saya balik ke belakang, ada 81 user. Kalau kita lihat potensinya, ya, apabila kita bisa me-reach semua user, ya, artinya kita punya produk nih, gini deh, saya coba simulasikan. Kita lihat potensinya sama-sama ya teman-teman semuanya di sini. Kita punya produk. Produk ini punya nilai profit 10.000 misalnya satu produk. Ya, kita punya produk, profitnya 10.000 nih, keuntungannya 10.000 dari produk itu. Ya, keuntungan itu which is sudah revenue dikurangi expense-nya gitu kan ya. 10.000 nih keuntungannya satu produk itu, ya. Dan misalnya ya, kita bisa jangkau 1% saja dari nilai pengguna Instagram tadi, 81 juta. Jadi 810 juta dikali 10.000, revenue yang bisa kita dapat, ya, uang yang bisa kita dapat dari Instagram 8,1 M. Bayangin, ya teman-teman, begitu besarnya potensi yang bisa kita ambil, yang bisa kita garap jika kita melakukan activity ini via Instagram. Mas Agung, 1% gede banget angkanya. Oke, kita coba kurangi 0,1% gitu kan ya. Kita coba kurangi 0,1%. 81.000 dikali 10.000 gitu kan. Kita masih bisa dapat 810 juta. Bayangin potensinya tuh gede banget gitu, ya. Atau misalnya Mas Agung kayaknya masih impossible deh 0,1% gitu. 0,01% gitu. Ya udah, kita kaliin aja. Sampai kalau misalnya nih kita bilang bahwa kayaknya persentase keberhasilan gitu ya. Persentase keberhasilan saya melakukan sales via Instagram itu cuman 0,001% gitu.
ya kan? Kalau dikali 81 juta user, angkanya masih 8,1 juta per bulan. Artinya gede banget gitu. Ini kemungkinan kita tidak berhasil dalam menggunakan Instagram itu udah 0,001% gitu. Jadi 99,999% tuh kita gagal gitu ya. Kita cuma berhasil 0,001% kita melakukan activity di Instagram, kita masih bisa dapat 8,1 juta. Ini kalau hitung-hitungan secara angka gitu ya. Dan kalau kita bisa reach 81 juta itu tadi gitu ya. Sementara Instagram banyak yang bilang kan ada algoritmanya gitu ya. Algoritma Instagram tuh nggak ada yang tahu ya, karena Instagram sendiri belum pernah merilis algoritmanya tuh seperti apa. Yang ada hanya analisa dari para sosial media expert gitu ya, terkait dengan bagaimana algoritma Instagram itu berbicara gitu ya. Nah, saya coba pakai kakaknya Instagram nih, Facebook. Dia kan satu company, ya kan? Ini dirilis kalau ini angkanya. Dirilis ada di Hotsuite ya, silakan teman-teman buka juga, itu ada linknya di saya. Reach-nya rata-rata Facebook jika diposting secara organik itu 5,2%. Jadi kalau teman-teman punya follower, nah sekarang tinggal teman-teman lihat deh followernya berapa nih gitu kan. Kalau teman-teman punya follower, let's say misalnya 10.000 gitu ya. Teman-teman punya follower, let's say 10.000, kali 5,2%-nya itu berarti berapa tuh? 10.000, 1%-nya itu 1.000 ya. Berarti cuman nggak sampai 10.000 kan? Nggak sampai 5.000 kan gitu. Angkanya tuh kecil banget gitu. Ini angkanya kecil banget. Ya, angkanya kecil banget. Ya, jadi sorry kalau 1%-nya itu 100 ya. Kalau 10.000, 1%-nya itu kan 1.000, ya kan? Berarti kalau 5,2% betul. Kalau 10%-nya kan 1.000, kalau 1%-nya berarti 100 kan. Berarti kalau 5,2% itu 500 orang saja yang bisa dijangkau dari 10.000 followernya kita. Bayangin, ya, ini baru reach. Berarti postingan kita bisa dilihat oleh 500 orang saja dari 10.000 orang followernya kita. Simpelnya gitu ngitungnya, ya kan? Sementara engagement-nya, which is kalau bicara engagement ini orang yang like, yang komen, yang share gitu ya, yang nge-save gitu, postingannya kita itu cuma 0,85%. Jadi di bawah 100 orang, bayangin teman-teman gitu loh, yang melakukan engagement gitu. Nah, sementara nanti saya tunjukkan di belakang algoritma Instagram-nya itu seperti apa gitu ya, yang berdasarkan hasil survei dari tadi para ahli yang memang sudah meneliti terkait dengan ini. Nah, ini dia ya. Jadi Instagram algoritma itu di ranking berdasarkan satu relationship. Bicara relationship dan interest, ini bicara soal engagement. Ya kan? Orang yang suka nge-like, orang yang suka nge-save, orang yang suka komen, itu dianggap orang itu interest terhadap postingannya kita. Jadi ketika kita nge-like, komen, dan juga sering memutar video itu misalnya gitu ya, memutar video konten dari brand tertentu misalnya. Nah, Instagram akan menganggap bahwa kita ini interest dengan itu tadi. Nanti Mas Deva mungkin akan jelaskan lebih lanjut terkait dengan ini gitu. Nah, artinya kalau kita lihat tadi hanya 0,85%-nya secara organik gitu ya, dan kita lihat tadi juga potensinya itu bisa sampai 81 juta orang ya. Jika dilakukan secara organik, tentunya akan sangat sulit kita melakukan determinasi untuk bisa menjangkau customer-nya kita. Ya, di siapa? Di Instagram. Ya. Otomatis kita memerlukan satu tools yaitu ads ya, karena dengan ads kita bisa menentukan siapa yang mau kita tuju, siapa yang mau kita sasar. Jadi saya kembali ke belakang, angka 5,2% ini udah jadi nggak berfungsi lagi gitu. Kita bisa menentukan lebih dari ini apabila kita melakukan ads. Ya. Jadi kalau kita misalnya mau sasar 81 juta usernya Instagram, ya cuman bisa dilakukan lewat ads. Gitu ya. Kalau kita mau sasar misalnya nggak 81 juta deh, Mas Agung, saya cuma mau sasar 810 orang gitu kan, cuman bisa dilakukan lewat ads. Kalau tidak dilakukan lewat ads, itu akan sangat sulit sekali untuk saat ini.
Gitu. Itu kenapa makanya hari ini nanti Mas Deva akan jelaskan kontennya kayak gimana sih buat bikin ads dan secara formula itu seperti apa gitu. Ya. Jadi ini bicara soal algoritmanya ya, bicara soal algoritmanya. Kalau kita punya followernya lebih sedikit lagi, udah makin sulit lagi. Konten kita itu bisa muncul di postingan audiensnya yang memang kita harapkan gitu. Jadi mungkin teman-teman di sini punya follower banyak nih sampai 10K misalnya gitu ya, atau sampai 20 atau bahkan ada yang ratusan K gitu. Tetapi terus kok ya orang itu nggak pernah ngelihat postingannya kita ya karena orang itu mungkin nggak pernah ngapa-ngapain postingannya kita, nggak pernah komen, nggak pernah like, nggak pernah mention, nggak pernah apa-apa sama postingannya kita atau sama brandnya kita, sehingga Instagram menganggap dia tidak punya relationship atau bahkan dia tidak punya interest terhadap brandnya kita. So itu penting banget, makanya ini jadi 2 poin paling atas yang algoritma Instagram lakukan. Selain itu juga brand-brand besar, jadi ini saya bicara kalau teman-teman di sini belum punya nih Instagram, teman-teman mungkin perlu belajar juga dari brand-brand besar nih. Brand-brand besar nih pada punya Instagram semua. Lah ya kalau Google yang udah dikenal orang terus nggak punya akun Instagram gitu, kenapa? Kan berarti ada sesuatu ya di situ ya. Kita lihatnya gitu. Lah kita misalnya punya brand, orang belum tahu brand kita, tetangga kita bahkan belum tahu brand kita. Artinya kan kita harus belajar juga nih. Google aja yang orang lain udah pada tahu, dia punya loh akun Instagram. So, mungkin ini bisa jadi consideration untuk teman-teman bisa mulai menjalankan Instagram Ads atau bisa mengoptimalkan Instagramnya gitu ya. Nah, ini mungkin slide terakhir. Jadi kita bicara organic paid gitu kan. Tadi kan why paid gitu kan ya. Apa namanya topiknya gitu. Kalau kita bicara organik ya, jika kita mau Instagram kita ini dipakai hanya sebatas untuk brand awareness, untuk customer service, untuk relationship gitu ya, kita punya relation sama customer-nya kita, monggo nggak apa-apa pakai yang organik gitu. Karena penetrasinya ya segitu-segitu aja gitu ya. Tetapi kalau kita ingin jangkau audiens yang lebih luas, kita ingin punya target customer yang lebih ideal, bahkan kita pengen dapetin leads gitu, kita pengen dapetin database gitu ya pakai yang paid. Karena hanya dengan paid jangkauannya tuh bisa menjadi lebih lebih banyak gitu ya teman-teman. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan fundamental gitu ya dari sisi Instagram Ads sendiri. Nanti detail mungkin di Mas Deva akan jelaskan terkait dengan itu. Thank you teman-teman. Bu Kapri, saya kembalikan. Mantap, terima kasih Mas Agung. Mas Agung, ini ada pertanyaan, tapi saya akan menyimpannya dulu untuk kita dengarkan Mas Deva dulu. Nanti setelah Mas Deva, kita akan bahas pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom chat ya. Oke, Mas Agung, terima kasih banyak. Mas Deva, silakan. Iya. Oke, aku coba share screen ya. Ya. Oke, sudah masuk? Ya. Sudah muncul? Sip. Oke, terima kasih Pak Agung dan Bu Kapri. Ya. Terima kasih juga Pak Agung sudah membahas konsep-konsepnya Instagram Ads yang keren itu ya tadi. Jadi kita bisa tahu juga kenapa dari awalnya kita pakai Instagram Ads dan apa bedanya itu Instagram Ads sama iklan-iklan biasa dan kenapa kita organik di Instagram aja tidak cukup untuk usaha kita, untuk branding kita. Nah, di sini di yang presentasi yang aku akan bawakan lagi ini lebih ke arah teknis Instagram Ads itu sendiri dan juga tujuan-tujuan dari Instagram Ads dan juga secara lebih detail Instagram Ads itu seperti apa sih? Bagaimana kita bisa mencapai tujuan kita dengan Instagram Ads? Oke, jadi ini saya tadi sudah ditunjukkan juga oleh Bu Kapri. Saya Deva Handoyo, CTO dari PT Digis Indonesia, dan juga saya Facebook dan Instagram Ads spesialis yang menggerakkan di PT Digis Indonesia. Saya lulusan Computer Science Animation di Northumbria University, UK. Lulusan saya tidak ada hubungannya sama digital marketing sama sekali. Karena itu saya belajar digital marketing autodidak setelah lulus. Jadi 3 tahun lalu saya lulus kuliah, lalu saya melihat
masa depannya digital marketing itu sangat luas dan sangat besar. Jadi saya belajar lagi di situ dan sampai sekarang pun juga masih saya ada informasi dan ada pelajaran-pelajaran digital marketing yang baru yang saya masih pelajari. Dan saya juga dengan Pak Agung bergerak di agensi marketing ya untuk klien-klien kita di DigiPro Bian Digital Marketing Agency. Di situ kita membantu orang-orang untuk mengekspos bisnis dan usaha mereka di dunia digital supaya mereka bisa mendapatkan leads online, mereka bisa mendapatkan klien-klien dari online, dan juga mereka bisa meng-tap in market-market yang belum pernah mereka tap in sebelumnya. Oke, jadi ini tadi saya juga sudah sebutkan beberapa. Ini rangkuman yang kita akan pelajari hari ini. Jadi poin besarnya ada 5 poin besar. Yang pertama itu apa yang terjadi di dunia online. Tadi kita udah dibahas juga oleh Pak Agung. Nanti saya akan bahas sedikit lagi. Lalu yang kedua, apa itu Instagram Ads? Bagaimana kita bisa pakai Instagram Ads? Dan juga yang ketiga, iklan konvensional dan iklan media sosial itu bedanya apa? Dan yang keempat, kita akan tahu cara bekerjanya Instagram Ads, cara database-nya, cara algoritma yang bekerja, dan yang kelima adalah tujuan dan jenis-jenis Instagram Ads. Nah, oke. Jadi kita sekarang mulai di apa yang terjadi di dunia online selama ini. Oke, jadi di sini ada data yang tadi Pak Agung sudah bawakan secara garis besar. Di sini secara detail di tahun 2016, kalau kita lihat, itu ada 132 juta jiwa yang memakai internet di Indonesia. Lalu di 2017 itu ada 143. Jadi kenaikannya ada sekitar 11 juta. Dan 143 juta jiwa itu sudah merupakan 54% dari penduduk Indonesia. Jadi sudah hampir setengahnya lebih ya yang bisa menggunakan internet. Lalu di 2018 naik lagi angkanya ke 171 juta jiwa. Dari total penduduknya 264 juga nambah. Jadi presentasinya lebih besar lagi, 64,8%. Nah, sekarang kita langsung ke 2020, yang menggunakan smartphone, karena kita sekarang membahas Instagram, kita harus melihat data smartphone juga, itu angkanya sangat naik ke 338 juta. Berarti artinya ada banyak orang yang menggunakan dua handphone. Jadi smartphone mereka terkoneksi ke internet, dan mereka bisa mengaksesnya lebih dari 2 atau 3 handphone. Nah, ini yang tadi juga Pak Agung sempat mention ke kita. Instagram tuh terletak di nomor 3 untuk sosial media yang paling baik digunakan di Indonesia. Jadi pertama masih YouTube, karena YouTube memang traffic-nya sangat besar ya, dan video-video engagement-nya sangat tinggi. Orang-orang suka nonton video yang lama-lama, yang vlog, podcast, itu sekarang masuk ke YouTube banyak. Dan yang kedua WhatsApp. WhatsApp itu karena kita berkomunikasi dengan WhatsApp, mereka juga di atas Facebook. Jadi Instagram dan WhatsApp itu adalah perusahaan yang di bawah Facebook juga. Lalu yang ketiga adalah Instagram, 86%. Jadi Instagram adalah platform yang sangat powerful untuk kita bisa mendapatkan reach ke market-market Indonesia. Dan khususnya di sini juga dibilang internet users age 16 to 64. Berarti orang-orang secara keseluruhan dari umur 16 yang sudah punya handphone, dan juga sampai orang yang sudah umur 64 bisa kita tap in di market Instagram. Oke, jadi sebenarnya apa sih itu Instagram Ads? Nah, secara simpel itu sebenarnya kalau kita perhatikan setiap kita pakai Instagram, kalau ada teman-teman yang belum punya Instagram, coba di-download aja dan coba follow-follow hal yang kalian suka. Itu pasti akan muncul, kalau kalian perhatiin setiap 3 post atau setiap 3 story, itu pasti muncul sponsored post. Jadi sponsored post ini adalah yang disebut Instagram Ads secara garis besarnya itu. Dan orang-orang yang meng-create Instagram Ads ini manual di-create oleh account-account yang mengiklankannya. Oke, jadi 80% perusahaan besar itu beriklan ke sosial media Facebook dan Instagram. Jadi zaman dulu yang mereka
dari TV, koran, dan juga newsletter, itu mereka langsung ke audiens, itu yang terjadi adalah audiens itu mendapatkan berita-berita ini, lalu mereka mereka membagikan ke teman-temannya. Nah, satu orang membagikan ke satu orang, lalu satu orang lain membagikan ke satu orang yang lain lagi. Jadi sebenarnya koneksi berita itu beredar itu adalah linear. Jadi memang bisa cepat kalau memang beritanya itu berita besar, tapi tidak langsung semuanya bisa diketahui mana orang-orang yang cocok. Nah, kalau model sosial media yang baru, itu semua penggunanya memiliki data. Data itu yang nanti kita akan bahas setelah ini. Dan data-data itu adalah hal yang digunakan oleh sosial media ini untuk bisa merilis mana konten yang cocok, mana berita yang cocok untuk orang-orang. Jadi orang-orang tersebut sudah dikategorikan masing-masing per audience group ya, kalau kita bilang bahasanya. Audience group itu sudah memiliki interest yang sama. Jadi misalnya ada yang suka nonton berita COVID, nah itu pasti mereka nanti dapatnya berita COVID terus. Ada yang suka iklannya, pernah suka nge-like foto biskuit coklat. Nah nanti iklan-iklan biskuit coklat itu akan muncul di pengguna-pengguna ini. Karena datanya semua sudah terkoneksi. Dan misalnya juga kalau kita nge-share satu post di Instagram ke teman kita. Nah, bisa jadi teman kita itu akan dapat iklan yang sama dengan postingan yang kita share sama dengan kita. Oke, kita sekarang masuk ke perbandingannya iklan konvensional dan Instagram Ads. Jadi kalau zaman dulu, di zaman konvensional, berita-berita dari TV, itu iklannya muncul duluan pertama. Nah, lalu dari iklan itu, medianya apa? Medianya misalnya TV, misalnya newspaper, misalnya tabloid newsletter lagi. Nah, itu ditampilkan di situ mengarah ke orang-orang yang mengkonsumsi itu, orang-orang yang nonton TV, orang-orang yang beli majalah, orang-orang yang beli koran. Nah, mereka adalah calon customer yang melihat iklan itu kan ya. Nah, tapi masalahnya di sini, walaupun jumlahnya banyak, yang nonton TV sangat banyak, dan juga yang beli koran sangat banyak saat itu, tetapi targetingnya, kalau kita bilang, itu rendah. Jadi tingkat kecocokan iklan terhadap penontonnya, terhadap calon customer-nya, itu rendah. Jadi nanti kita akan bahas conversion rate-nya di iklan konvensional tuh jauh lebih rendah dibanding Instagram Ads atau social media ads ya. Nah, yang terjadi di Instagram Ads adalah kalau kita awalnya ada iklan, ini dibalik. Jadi pertama kita ada platformnya dulu, lalu platform itu mempunyai data-data pengguna. Nah, data-data penggunanya misalnya kita sebelumnya melihat video bagaimana cara menurunkan berat badan, misalnya gitu. Lalu di Instagramnya kita follow orang-orang yang suka dengan olahraga. Lalu di website kita juga search website-website, misalnya healthline yang membahas tentang bagaimana cara menurunkan berat badan dalam 1 bulan, artikelnya kita lihat. Nah, lalu data-data itu dipakai oleh platformnya, dan gabungan itu membuat calon customer mempunyai data-data yang sudah cocok untuk area iklan tersebut. Jadi ada data yang terbentuk dari hasil-hasil data itu, dan itu dipakai oleh pengiklan untuk menggunakan iklannya ditargetkan dengan orang yang benar. Nah, jadi kalau di iklan konvensional iklannya itu ditampilkan duluan, kalau di Instagram Ads iklannya ditampilkan terakhir, yang dikumpulkan dulu adalah orang-orang yang tepat untuk melihat iklan itu. Oleh karena itu, jadi tingkat kecocokan iklannya terhadap penontonnya tinggi, dan conversion rate-nya juga lebih tinggi dibanding iklan konvensional. Karena sudah tahu targetnya yang mana, sudah tahu iklan kita akan diberikan ke orang-orang yang seperti apa. Orang-orang yang sudah mempunyai data pengguna itu, dan juga platform yang cocok dengan iklan mereka.
Nah, lalu ini cara kerja Instagram Ads secara detailnya. Jadi pertama, kita punya database. Platform-platform punya database. Yang tadi kita sudah bahas juga. Di YouTube ada video yang pernah ditonton, di website ada artikel yang pernah dibaca. Itu semua database kita. Nah, page post yang kita like, orang-orang yang kita follow di Instagram itu juga termasuk. Ads-ads yang kita klik. Jadi kalau misalnya di Instagram ada ads yang memang kita suka, lalu kita klik, itu akan masuk ke database kita. Nah, lalu juga ada informasi yang basic ya, umur, tempat tinggal, geolocation kita, lalu informasi yang kita memang post di Instagram, kita post di Facebook. Nah, itu database-nya kita disimpan oleh Instagram, lalu dibawa ke platform Instagram, dicocokkan ke orang-orang mana yang memang butuh dan punya informasi data yang sama. Jadi kalau di Instagram dan Facebook itu bisa dibentuk look-alike audience. Jadi misalnya data kita sudah diterima oleh Facebook, kita mempunyai A, B, kita suka A, B, C. Nah, lalu oleh Facebook bisa mengcopy data itu dan melihat pengguna-pengguna lain, misalnya teman kita, si X. Nah, si X itu juga suka dengan A, B, C. Gitu. Nah, jadi Facebook bisa menargetkan namanya look-alike audience. Orang-orang yang memang mirip dengan audiens kita. Orang-orang yang mirip dengan data yang kita miliki. Nah, di sini adalah tempat iklan yang cocok untuk ditampilkan ke look-alike audience. Jadi, look-alike audience adalah audience group yang lebih besar, yang lebih masif jumlahnya, tetapi semua mempunyai kemiripan yang sama dengan satu audience group yang kecil ini yang kita memang sudah buat, yang kita sudah kumpulkan. Jadi di sini kenapa tadi Pak Agung bilang yang dari 81.000 bisa jadi 81 juta ke konsep kesempatannya untuk kita reach. Nah, karena Facebook bisa mencari data-data yang mirip dengan data yang kita butuhkan, dan itu bisa diduplikasi oleh mereka, karena mereka mempunyai saking banyak datanya. Nah, kenapa Facebook dan Instagram tuh punya banyak banget datanya kita? Yang satu karena memang penggunanya ya. Dan yang kedua, ini kita harus balik ke 2012. Jadi di 2012 ada berita kalau Facebook, di sini Facebook membeli Instagram sebesar $1 billion. Nah, $1 billion itu berapa? Pada saat itu mungkin sekitar 12 triliun ya. Jadi saat itu juga sudah sangat besar. Dan di sini juga dibilang Facebook membeli Instagram $1 miliar ini itu sangat besar untuk Facebook. Karena biasanya Facebook membeli perusahaan-perusahaan pada saat itu ya, itu harganya kurang dari $100 juta. Jadi ini adalah pembelian yang sangat besar untuk Facebook saat itu. Dan juga saat ini juga perusahaan-perusahaan yang dibeli $1 billion adalah gerakan yang sangat masif ya. Nah, jadi sebenarnya apa yang dibeli Facebook pada saat itu? Nah, jadi Facebook itu membeli database mereka, database Instagram mereka, karena pengguna sudah sangat banyak. Dan juga database masa depan mereka, database yang sekarang kita gunakan ini. Dan kalau kita lihat sekarang, di Instagram sekarang ada story, yang seperti tadi Pak Agung bilang ada Reels, ada IGTV, ada feed, ada Instagram Live. Nah, semua itu adalah masa depan yang dibeli oleh Facebook. Karena Facebook tahu cara menggunakan Instagram itu gampang, orang-orang yang mau meng-share foto itu banyak, sistem sosial komen dan engagement-nya itu tinggi, cepat ya, karena orang kan suka yang cepat. Nah, Facebook jadi melihat ini masa depannya adalah data-data yang bisa saya pakai untuk iklan. Karena pada tahun 2012, Facebook sendiri memang sudah mempunyai sistem iklan yang bergerak di Facebook. Nah, lalu kalau kita lihat, kenapa bisa dibelinya mahal banget ya, $1 billion gitu. Facebook membeli satu perusahaan yang pada saat itu masih rugi, itu 12 triliun. Gitu. Nah, kalau kita lihat 8 tahun kemudian, yaitu setahun lalu ya, 2020, omset Facebook sudah dicatat 86 billion US dollar. Jadi dari semuanya itu. Nah, dari 86 billion dollar itu banyak yang berasal dari digital advertising. Jadi sekarang kita sudah melihat plan
long term-nya Facebook itu untuk mendapatkan data yang bisa mereka duplikasikan dan terbukti 8 tahun kemudian mereka sebenarnya bisa membeli 86 Instagram baru pada saat tahun 2012 dalam omsetnya yang hanya 1 tahun ini. Jadi pembelian Facebook itu adalah benar-benar pembelian data dan pembelian pengguna, membeli calon customer di masa depan, dan juga membeli calon-calon pengiklan yang akan membayarkan omset mereka di masa depan. Jadi mereka sangat pintar di situ ya, kalau kita perhatikan. Nah, oke. Sekarang kita, yang tadi kan kita melihat bagaimana Facebook mencari uang, membuat uang. Nah, sekarang kita belajar bagaimana cara kita menggunakan Facebook dan Instagram Ads khususnya untuk mendapatkan dan menjual barang kita. Nah, jadi dalam Instagram Ads itu seperti yang Pak Agung tadi bilang, ada 3 step yang memang kita harus jalankan. Jadi yang pertama adalah step awareness. Nah, dalam awareness-nya ada tipe ads, yaitu brand awareness, dan juga reach. Keduanya mirip, keduanya bertujuan untuk audiens-audiens yang belum pernah melihat brand kita, orang-orang yang sama sekali baru mau kenal, yang sama sekali tidak tahu brand kita dan baru mau kenalan. Jadi iklan ini akan ditampilkan ke sebanyak-banyaknya audiens, lalu orang-orang audiens itu yang memang tertarik dengan kita bisa track. Karena itu video, nanti kita juga bahas bentuk-bentuknya ya. Video di awareness ini adalah suatu tipe konten ads yang bagus. Karena kita bisa tahu berapa banyak sih orang yang nonton video kita sampai habis. Gitu. Lalu yang kedua, ada consideration. Nah, consideration ini adalah tipe ads yang paling banyak. Jadi ada traffic, ada engagement, ada app installs, ada video views, lead generation, dan messages. Nah, ini kenapa? Karena consideration adalah tahap di mana orang-orang yang sudah kenalan dengan ads kita di tahap awareness ini, itu mereka mempelajari ads kita, mereka mempelajari brand kita, mereka mempelajari produk kita. Mereka ingin tahu apakah produk kita cocok untuk mereka. Karena itu kita harus edukasikan dengan jumlah ads yang mungkin lebih dari 1, bisa 2, bisa 3, untuk orang-orang itu tahu kalau brand ini itu misalnya mempunyai produk baju yang sangat halus. Produk ini tuh mempunyai brand ini mempunyai produk yang memang bisa melangsingkan barang kita, misalnya seperti itu. Nah, jadi di sini adalah tahap calon customer kita untuk mempelajari brand kita, mempelajari produk kita. Oleh karena itu, audiens yang cocok untuk kita berikan ads consideration ini adalah orang-orang yang memang sudah tertarik di ads awareness sebelumnya. Nah, yang terakhir, setelah mereka sudah tahu, mereka sudah kenalan, dan mereka sudah cari tahu apa produk kita, belajar produk kita, melihat harganya berapa, mengconsider untuk beli, maka kita berikan ads yang terakhir, yaitu ads yang untuk memastikan mereka membeli. Jadi setelah mereka consider untuk membeli, kita berikan lagi ads yang akan memastikan mereka membeli. Mereka untuk convert. Nah, untuk convert itu apa saja gitu yang bisa kita berikan, itu misalnya promo kita, misalnya testimonial orang-orang yang sudah menggunakan produk kita, semua objection, semua hal-hal yang menghalangi mereka untuk beli, itu kita jawab di conversion. Jadi misalnya, masa sih ini berhasil bisa nurunin 5 kilo dalam sebulan, misalnya itu, setelah mereka pelajari. Nah, di iklan conversion ini kita berikan bukti-bukti orang yang memang sudah memakai produk kita dan sudah turun berat badannya. Nah, jadi mereka terjawab kan, oh iya ini ternyata ada buktinya, jadi pengen nyoba gitu. Jadi misalnya mereka jadi pengen beli, mereka jadi mau masuk ke website kita, dan mereka akhirnya membuat sales. Nah, itu ada 3 ya, ada conversion ke website, catalog sales itu yang sudah diintegrasikan sama Instagram Shop, dan juga store traffic itu untuk memasukkan barang khusus ke toko kita. Oke, sekarang kita masuk ke jenis-jenis Instagram Ads. Nah, jenis-jenis Instagram Ads, kalau kemarin minggu lalu kita bahas jenis-jenis Facebook Ads ada 8, di Instagram Ads juga ada 8.
sebenarnya cukup mirip tapi bentuknya sangat beda gitu. Dan semuanya muncul di Instagram. Jadi yang pertama ada feed photo ads, ini yang paling sering kita lihat ya. Kalau kita scroll, lalu ada yang sponsored dari yang account yang kita tidak follow. Nah, itu adalah photo ads. Nah, bentuknya besar dan ini mudah untuk dibuat. Kita bisa satu foto sudah bisa jalan ads-nya. Bahkan kita screenshot dari feed kita atau konten yang sudah kita post, itu kita mau jadikan ads itu juga bisa. Sering muncul di feed Instagram, setiap 3 kali kita scroll itu pasti ada, dan juga visualnya bisa menangkap perhatian. Jadi jelas sekali ya, ini kan gede. Nah, tujuan dari ads ini adalah awareness, untuk kita melihat orang-orang yang ingin kenalan dengan brand kita, juga consideration, kita bisa edukasi orang, audiens kita dengan foto yang visual yang besar ini, dan juga conversion. Jadi ini adalah jenis Instagram Ads yang sangat versatile ya, jadi sangat bisa dipakai untuk apapun. Nah, yang kedua, feed video ads. Jadi feed video ads di sini contohnya ada video yang berjalan dan nggak bisa diulang ya masalahnya. Itu kita bisa scroll lalu kita bisa tap untuk mendengarkan suaranya. Nah, di sini kita bisa memberikan banyak informasi dalam sekali tayang. Yang bagus itu sekitar 15-60 detik. Lalu kita juga bisa menggunakan suara untuk mengengage audiens kita. Dan juga di sini kita bisa membuat storytelling yang kita create untuk audiens kita mendengarkan. Jadi audiens kita bisa kita bawa ke poin A, dari poin A ke poin B. Jadi mereka bisa mempelajari problem mereka yang mereka tidak ketahui. Mereka bisa mempelajari ada brand yang sebenarnya membahas tentang hal-hal yang dia sukai. Nah, di sini tujuannya adalah awareness dan consideration. Jadi orang-orang kita bikin aware, kita bikin mereka sadar kalau ada brand kita, dan juga ada consideration, mengedukasi orang-orang dengan video di Instagram Ads. Jadi mereka akan mempelajari brand kita melalui video yang kita post untuk mereka. Oke, yang ketiga ada story ads. Nah, ini juga yang paling sering muncul di setiap kita swipe 3 atau 4 kali ads, 3 kali story, pasti muncul ads. Nah, di sini traffic-nya dan reach-nya sangat tinggi, karena story itu sangat cepat ya, kalau kita perhatikan. Kita swipe-nya sangat cepat, dan juga kita bisa nge-reach orang-orang yang sangat banyak. Nah, tapi kekurangannya banyak yang cuman ngelihat lalu di-swipe. Jadi memang reach-nya banyak, tapi engagement-nya kadang nggak sebesar video di feed. Nah, mudah untuk dilihat audiens, space lebih besar untuk visual. Kalau kita mau menampilkan promo-promo itu sangat bagus di sini. Banyak pasti kita kan yang kita mendapatkan iklan makanan yang gede gitu. Lalu kita penasaran makanannya apa kok kelihatannya enak. Lalu kita swipe up. Nah, tujuannya juga bisa 3. Sama-sama versatile, sama kayak Instagram feed. Nah, di situ kita bisa membuat orang aware, kita bisa mengedukasi orang-orang, dan kita juga bisa membuat promosi yang untuk calon customer kita convert membeli produk kita. Oke, yang keempat, carousel ads. Nah, carousel ads ini mirip munculnya di feed, tapi kita bisa tampilkan banyak foto, jadi bisa lebih dari 3 kalau nggak salah. Jadi mereka yang mendapatkan iklan kita nanti bisa tap kanan-kanan, lalu kita bisa melihat foto-foto yang beda. Banyak yang iklan-iklan real estate pakai yang ini, dan juga banyak yang foto produk dimasukkan ke carousel, jadi ada banyak variasi. Nah, kelebihannya apa? Bisa menayangkan katalog produk kita. Kita bisa memberikan variasi produk yang banyak, dan juga di slide terakhir kita bisa beri promosi yang mereka memang sudah suka dengan ads kita dan di-swipe terus. Nah, tujuannya balik lagi ke awareness. Kita berikan mereka kalau kita tuh punya variasi produk yang banyak.
brand kita tentang slide A, slide B, slide C, slide D, jadi mereka bisa pelajari dari awal. Lalu juga ada conversion ya, untuk promosi di akhir slide. Nah, ini yang baru. Jadi ada collection ads. Jadi kalau kita punya IG shop, punya IG account business, lalu kita create IG shop, lalu dari IG shop itu apply kita diterima oleh Instagram, jadi kita bisa menjalankan IG shop, di-connect ke website kita. Di situ kita bisa mempost collection. Nah, collection ini bisa diiklankan ke Instagram. Jadi di sini orang bisa langsung melihat harganya, di sini orang bisa langsung melihat collection yang ada di bawahnya, dan juga orang bisa langsung tap ke produknya yang mereka suka, lalu mereka bisa langsung lari ke toko online kita. Jadi di situ sangat powerful untuk orang-orang yang memang sudah, kita tahu nih orang-orang ini sudah ngeliatin barang ini. Jadi banyak audiens kita yang sudah tercatat dalam ads kita, di ads kedua kita ya, consideration. Mereka tuh sudah suka melihat produk-produk lipstick ini. Mereka sudah melihat produk lain ini ya, ada lip pencil. Nah, kita langsung tunjukkan collection yang tepat. Jadi mereka akan tahu gitu, kok barang yang keluar yang kemarin aku lihat ya. Nah, itu memang sudah di-set oleh orang-orang yang menggunakan Instagram Ads. Jadi di mana kita sering lihat di website satu produk, lalu besoknya 2 hari kemudian kita dapat ads yang sama, kita kan bingung, oh kok ini bisa yang kemarin kita lihat gitu, karena memang halaman produk itu sudah ditangkap oleh datanya Facebook untuk orang-orang yang melihat produk itu. Jadi sedetail itu bisa dicatat oleh algoritma Instagram. Nah, sini juga bisa memperlihatkan variasi produk unggulan. Jadi ada juga produk-produk yang memang best seller, yang memang dibeli banyak, itu bisa ditunjukkan sebagai collection. Jadi orang bisa lihat, oh ini sudah dibeli 10 ribuan kali oleh orang. Cobain gitu misalnya. Nah, tujuannya pasti untuk conversion, karena ini sudah untuk orang-orang yang memang tahu dan sudah mempelajari brand kita. Jadi siap untuk membeli. Yang keenam ada Explore Ads. Explore Ads ini untuk meng-reach orang-orang yang lebih luas daripada jangkauan kita. Jadi misalnya kita mau mencari orang-orang yang mungkin bisa kenalan lagi dengan brand kita mau tumbuh lebih banyak lagi audiensnya, itu kita bisa masukkan ke Ads Explore. Karena kalau di Ads Explore, itu biasa orang-orang mengklik di bagian Explore Instagram yang kaca pembesar ini, itu mereka akan melihat konten-konten yang mereka tidak follow, tapi algoritmanya sama dengan konten-konten yang mereka follow. Jadi foto-foto yang mungkin yang Instagram sajikan yang bisa disukai oleh calon customer, oleh audiensnya. Nah, jadi audiens akan melihat hal-hal yang baru yang mereka tidak follow, tapi mungkin interest-nya sama dengan mereka yang interest-nya sama dengan account-account yang sudah mereka follow. Jadi ini adalah tempat yang sangat bagus untuk membuat brand kalian dilihat oleh orang-orang yang baru. Oleh karena itu tujuannya adalah awareness. Jadi kita bisa membuat orang-orang aware dengan brand kita di tempat explore yang sangat luas ini. Nah, lalu yang ketujuh, ada IGTV Ads. Nah, IGTV Ads ini bisa lebih lama videonya dan juga bisa masuk ke feed IGTV. Jadi ini sudah seperti iklan Facebook, seperti iklan YouTube, sudah seperti iklan YouTube yang video, tapi bentuknya di dalam Instagram ya, bisa vertikal. Nah, jadi video bisa lebih dari 15 detik, bisa lebih menceritakan tentang brand-brand kita karena lebih lama, kontennya bisa edukatif, dan juga balik lagi kalau video itu bisa membawa storytelling-nya lebih bagus dibanding foto. Kalau slideshow itu bisa membawa orang-orang ke poin A, B, C, D, E, storytelling itu bisa membawa orang sampai Z, karena video yang dengan storytelling ini akan membuat orang-orang tahu kenapa awalnya, lalu bagaimana, lalu apa solusinya dengan lengkap. Nah, oleh karena itu, IGTV Ads juga sangat powerful untuk consideration, untuk mengedukasi mereka, dan juga untuk awareness.
Nah, setelah mereka dapat IGTV ads ini, mereka dikasih collection ads yang tadi, mereka dikasih produk ads yang tadi, supaya mereka sadar, oh iya ini produk yang kemarin aku di-share kayak gini ya, ternyata lagi promosi gitu. Nah, jadi tipe-tipe ads Instagram ini nggak ada yang sangat bagus, sangat menonjol. Semuanya itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Karena itu banyak jenis-jenis Instagram ads yang digabungkan dalam satu campaign. Nah, yang terakhir, IG Shopping Ads ini mirip dengan yang collection, tapi bedanya dia bisa di story, mereka bisa di feed. Nah, mereka kalau di tab iklannya itu ada view produk, dan view produk itu langsung masuk ke IG shop mereka yang mereka connect ke website toko mereka. Nah, untuk apa kita gunakan produk ads, shopping ads ini, itu bisa menunjukkan produk spesifik, langsung yang best sellernya, langsung yang paling bagusnya. Lalu kita bisa juga, di sini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 story kan ya. 8 story ini dipakai untuk menceritakan bagaimana produk ini bisa membantu kalian. Nah, itu sangat bagus. Jadi, story ad slide, yang pertama ad produknya, yang kedua, dan sampai ke 8 itu adalah story-story yang memang mengajarkan kita kalau produknya ini bisa untuk dipakai untuk membuat kulit lebih bagus, membuat tangan tidak kering gitu. Karena ini kan hand wash ya, kalau di sini contohnya. Nah, setelah orang penasaran, orang bisa klik produknya itu lagi dan langsung diarahkan ke IG Shop. Jadi di sini sebenarnya gabungan ya, nggak hanya conversion, orang juga bisa kalau pemakaiannya pintar, pemakaiannya efektif, bisa digabungkan dengan content consideration juga, konten-konten yang mengedukasi mereka. Lalu di terakhirnya diberi IG Shopping Ads untuk mereka convert membeli produk kita. Nah, ini yang penting. Banyak orang-orang yang menggunakan, yang bilang, saya pakai IG Ads, saya pakai Instagram promote gitu. Nah, promote-nya itu banyak yang dari akun bisnis diklik di tombol promote ini. Nah, promote ini akan masuk ke Instagram, akan dikonekkan ke Facebook, lalu dari situ tetap di HP akan masuk ke Instagram Ads Insight-nya. Nah, itu targeting di situ tuh sangat jelek dan sangat tidak akurat. Itu hanya akan tombol promote ini tuh kebanyakan hanya akan membuat konten yang sudah kita post itu ditampilkan ke banyak orang lainnya, tapi targetingnya tidak tepat. Jadi banyak, reach-nya bisa banyak, tapi belum tentu nambah follower, belum tentu nambah engagement, dan juga belum tentu nambah sales. Jadi yang benar tuh sebenarnya kita gunakan Instagram Ads itu dari Facebook, karena memang Facebook Manager, Business Manager, dan juga ada Ads Account Manager ini, itu adalah satu platform yang bisa mengkontrol semuanya, dari Facebook Ads yang minggu lalu kita bahas, dan juga Instagram Ads, semua dikontrol di Facebook, karena Instagram kita bisa dikonekkan ke page yang terdaftar di Business Manager yang kita kelola ini. Nah, bedanya di Business Manager Facebook itu, targetingnya kita jauh bisa lebih akurat. Yang kedua, kita bisa retarget orang-orang yang memang suka dengan ads kita. Dan yang ketiga, kita bisa membuat lookalike audience, yang tadi sudah kita bahas, untuk kita membuat Facebook bekerja. Ini kita punya data ini, kita punya orang-orang yang suka video ini, tolong dong buatin orang pengguna lain lagi yang jauh lebih banyak volumenya, bisa jutaan orang yang mirip, yang bisa membeli produk kita. Nah, itu kita bisa membuat itu semua di Facebook Ads Account Manager. Dan itu juga akan kita bahas di webinar yang workshop nanti. Kita akan workshop bareng-bareng, kita kerjakan bareng di bulan Agustus nanti. Nah, itu kita akan explore di situ bagaimana kita bisa melihat, kita bisa create ads dari nol, kita daftarkan Instagram account kita, lalu kita bisa create targeting yang benar, audiens-audiens yang benar, lalu kita jalankan ads dari situ dan kita tes. Oke, nah yang terakhir ada bonus, yaitu ada 3 kunci sukses Instagram Ads yang membedakan ads sukses dan ads yang boncos ya kalau bahasanya di dunia digital marketing. Nah, supaya kita Instagram Ads kita bisa cuan itu, pertama kita harus berikan informasi yang tepat untuk audiens yang tepat.
Jadi informasi yang tepat aja nggak cukup, dan juga audiens yang tepat juga nggak cukup. Keduanya harus cocok, seperti puzzle ini ya. Jadi kita harus memberikan informasi tentang produk. Misalnya informasi tentang bagaimana cara, sebenarnya apa sih yang terjadi pada saat badan itu turun berat badan. Nah, itu kita berikan ke audiens-audiens yang memang melihat produk-produk cara melangsingkan badan. Nah, di situ kita edukasikan, kita consider, lalu kita berikan ads conversion yang tepat, yaitu ini loh produk yang memang sudah bisa membuat tubuh kita seperti yang sebelumnya dibahas ini. Nah, dengan itu orang bisa langsung klop, bisa langsung dapat kalau solusinya kalau problemnya sudah mempunyai solusi yang tepat. Jadi mereka pasti akan langsung consider untuk beli. Yang kedua, yang seperti tadi saya bahas, saya mention terus, itu adalah storytelling. Nah, storytelling adalah pembeda iklan sukses dan iklan gagal. Karena kalau misalnya tidak ada storytellingnya, misalnya hanya menampilkan satu produk, atau misalnya hanya cuma bilang produk ini bagus, produk ini bisa X, bisa Y, bisa Z. Nah, tapi itu kan fiturnya gitu. Jadi storytelling juga membuat kita bisa mengeksplor benefit produk kita lebih baik lagi melalui cerita-cerita yang pernah dialami oleh customer, misalnya seperti itu. Atau juga cerita yang memang kita fiktif kita buat, bukannya testimonial yang bohongan ya, tapi storytelling, misalnya storytelling animasi, ada karakter namanya Kevin, misalnya si Kevin itu. Si Kevin sudah bertahun-tahun kulitnya berjerawat, misalnya seperti itu. Ini animasi bentuknya. Jadi kita create cerita yang memang kita buat untuk membawa audiens ke poin A dan poin B. Lalu si Kevin itu sudah mencoba banyak produk. Nah, jadi kita relate lagi ke customer. Kalau customer ini kan juga pasti banyak yang mencari mana sih nih sabun muka yang bagus untuk aku, mana sih yang misalnya sunscreen yang bagus untuk aku. Itu mereka juga pasti akan cari-cari, dan banyak yang bekerja, banyak yang enggak. Nah, lalu kita balik ke cerita lagi. Nah, setelah mencoba 10 produk yang gagal, Kevin mengetahui kalau kulit itu sebenarnya hanya butuh zat-zat tertentu, misalnya zat A, B, C. Nah, zat A untuk membuat kulitnya lembab, zat B untuk membuat kulitnya tidak berminyak, zat C membuat kulitnya kinclong, misalnya gitu ya. Nah, lalu setelah itu Kevin bisa melihat ada produk-produk yang memang mau bawa produk itu brand kita. Di situ baru kita tampilkan brand kita. Jadi nggak langsung kita mengekspos produk, kita nggak langsung mengekspos brand, tapi perlahan kita sisipkan di cerita yang kita lagi bentuk itu. Lalu kita bikin juga ceritanya di akhir. Setelah Kevin mencoba ini, dia mendapatkan hasil yang bagus, dan dia melanjutkan pakai produk itu. Misalnya itu storytelling-nya. Dan juga bisa storytelling, bisa cerita yang asli yang didapat dari testimonial customer kita. Jadi misalnya customer kita mengeleskan anaknya di tempat les robotik, misalnya seperti itu, dan di situ orang tuanya cerita. Nah, ini kan storytelling kan. Sebelumnya anak saya tuh main game terus. Jadi sebelumnya anak saya main game, kecanduan, nggak bisa belajar. Lalu saya melihat iklan ini, saya melihat brand ini, lalu brand itu saya coba masukkan ke anak saya ke tempat les ini. Di tempat les itu mereka belajar cara bikin robot, mereka jadi nggak main game lagi, mereka jadi suka cara pemrograman robot. Nah, di situ banyak orang tua yang pasti bisa relate dengan cerita itu, karena cerita itu pertama banyak anak yang memang kecanduan game, lalu yang kedua hal-hal yang baru itu bisa membawa anak-anak lepas dari kecanduan game dan mempelajari hal-hal yang lebih berguna untuk masa depan anak mereka. Jadi balik lagi, storytelling adalah pembeda iklan sukses dan iklan gagal, karena satu, kita bisa mengerelate situasi audiens, dan kedua, kita bisa menceritakan problem dan solution yang tepat untuk calon-calon audiens kita. Nah, lalu yang ketiga,
Kunci suksesnya adalah kita harus kurasi audiens sesuai dengan tujuan ads kita step by step. Jadi kita nggak boleh skip ads. Jadi kita balik lagi seperti basicnya, kita pertama harus awareness dulu, kita harus kenalan, lalu consideration, kita harus mengedukasi, kita harus meng-share apa sih brand kita ke orang-orang, membuat mereka pelajari dulu. Lalu yang ketiga, kita baru berikan promosi, kita baru berikan cerita-cerita testimonial yang membuat mereka yakin kalau ini adalah produk yang tepat untuk mereka. Nah, lalu kalau kita lihat di situ, sudah ada 1, 2, 3 step. Step yang terakhir yang kita bisa olah lagi untuk digital marketing kita lebih kuat lagi, itu kita buat program yang loyalty program atau advokasi program, ini mirip. Jadi itu seperti misalnya orang-orang sudah suka dengan produk kita, lalu orang itu membawa teman-temannya. Jadi mereka bilang ke temannya, ini loh bagus, cobain nih. Nah, kalau kita sudah di tahap itu, artinya Instagram Ads kita yang dari awal ini bekerja, produk kita juga bekerja, service kita bekerja, dan semua hasil yang diterima oleh customer itu sangat puas, sehingga customer bisa membawa customer kita ke membeli produk kita. Karena itu yang kita tuju. Karena semua yang kita bahas tadi itu adalah hal-hal yang kita perlu keluar budget. Jadi kita perlu keluar budget untuk Instagram Ads, kita perlu keluar budget untuk Facebook Ads. Tapi kita membuat budget itu untuk membuat satu grup customer yang memang sudah suka dengan produk dan service kita, sehingga mereka bisa merekomendasikan ke teman yang lain. Dan itu adalah kegiatan marketing yang paling efektif untuk bisnis kita. Oke, jadi 3 itu kunci sukses Instagram kita. Kita harus memberi informasi yang tepat untuk audiens yang tepat. Kita harus menggunakan storytelling. Dan juga kita harus step by step, nggak boleh skip 1 step untuk mendapatkan hasil yang tepat dan efektif. Oke, itu sudah semuanya tentang Instagram Ads yang kita bahas di Instagram Ads Fundamentals ini, dan itu adalah basic secara konsep, secara garis besar Instagram Ads. Terima kasih orang yang sudah. Oke, terima kasih Mas Deva. Aduh, saya dari tadi saya mau memutus loh ya, karena waktunya ini sampai 11.30. Ternyata ini bagus banget, jadi mau diputus jadi sayang gitu ya. Tapi teman-teman, saya sendiri sudah merasa terinspirasi dengan pembicaraan Mas Agung dan Mas Deva pada pagi hari ini. Dan tentunya mudah-mudahan dengan terinspirasi ini, teman-teman mau ikutan tutorialnya. Karena di sini juga ada yang bertanya, ini kapan ini? Kayaknya kok ini cuma nerangin aja nih, nerangin saja. Benar, ini pagi hari ini, sesi hari ini emang kita coba mau membuka wawasan kita bahwa wow, sebetulnya kita harus mulai perhatian dengan iklan yang ada di Facebook maupun di Instagram. Nah, tentunya dengan terbukanya wawasan kita ini, saya pasti mau belajar, gitu ya Mas Deva dan Mas Agung. Karena kalau kita nggak terbuka wawasannya, kita nggak tahu pentingnya, kita nggak pengen belajar. Nah teman-teman, tadi juga ada beberapa pertanyaan. Nih kapan ini tutorialnya? So, tolong dicatat pada tanggal 7 Agustus, ini Mas Deva akan membawakan tutorial. Jadi tidak lagi seminar online, tapi workshop. Kalau kita bilang workshop, berarti teman-teman nanti yang mau bergabung pada tanggal 7 harus siap dengan PC-nya atau juga dengan handphone 2. Kenapa akan lebih mudah? 1, dengerin Mas Deva, 1 lagi langsung utak-atik, coba. Gitu ya. Karena kalau nggak hands on, itu kita nanti lupa sendiri. Jadi teman-teman yang berharapkan ada tutorial, silahkan bergabung dengan PSSDM dan DigiPro pada tanggal 7 Agustus jam 10 pagi. Jadi hari Sabtu lagi jam 10 pagi. Cuma bedanya adalah yang ini adalah harus ada registrasi dan ada pembayarannya Rp100.000. Jadi teman-teman, ini tadi kita Mas Deva, Mas Agung memberi informasinya secara secara sukacita untuk teman-teman supaya bisa pintar, tapi kita perlu biaya komitmen untuk teman-teman yang ikut workshop, karena kalau biasanya ya Mas Deva dan Mas Agung nih, kalau kita bayar, kita tuh dengerinnya serius. Kita itu pasti jateng, gitu loh ya. Ini ternyata nih kita bisa nih, gitu ya. Nah ini
mudah-mudahan dengan komitmen teman-teman ini kita bisa bertemu lagi di tanggal 7 Agustus. Nah, teman-teman, Mas Agung dan Mas Deva, ternyata banyak sekali ada pertanyaan. Kita komitmen nih mau 11.30 tutup, saya boleh nggak tanya, mungkin kita akan lebih 10 menit sedikit ya Mas Deva ya, dan Mas Agung kalau memang oke. Oke, jadi saya akan membacakan 1-2 pertanyaan saja, dan kemudian soalnya nanti ini akan ada door prize, oke, dari DigiPro. Nah, teman-teman kalau mau door prize-nya sambil saya membacakan pertanyaan yang ada, mungkin 2 atau 3 pertanyaan, teman-teman silakan lagi kalau mau dapat door prize-nya harus mengisi registrasi. Kenapa harus mengisi registrasi? Soalnya namanya biar keputar di will-nya. Nanti Mbak Eka akan sediakan will-nya untuk supaya bisa ikutan diputar apakah nama Bapak Ibu di akhir acara ini beruntung bisa keluar. Oke, nah Mas Deva dan Mas Agung, ini pertanyaannya yang saya mau bacakan adalah saya harus pilih ya, karena ini semua pertanyaannya bagus dan saya coba pilih dulu supaya secara random saja. Ini ada yang bertanya dari Ibu Trias Putri Burnit bertanya, bagaimana agar bisa sering muncul di feed Instagram? Jadi ini sepertinya sudah pernah coba, tapi gimana biar sering muncul di feed Instagram? Mungkin Mas Deva boleh kasih bocorannya sedikit ya, supaya nanti lebih kepingin ketemu di workshopnya. Silakan Mas Deva. Tadi Dari Ibu Trias. jadi ya, halo Bu. Untuk bisa muncul di konten feed Instagram ya, itu sebenarnya kalau di Instagram secara organik, ini kita ngomong berarti kita ubah. Kalau tadi kita bahas yang ads, sekarang kita bahas yang organik. Untuk muncul terus di Instagram itu ada kuncinya di engagement. Jadi engagement itu ada 3 hal ya. Pertama likes, kedua komen, dan ketiga itu adalah save kalau di feed. Jadi kalau konten kita itu di save sama banyak orang, itu akan muncul di follower kita yang lebih banyak lagi. Jadi itu nilainya akan lebih bagus. Nah, makanya banyak orang-orang yang juga bikin postingan yang carousel di slide, itu di terakhir pasti dibilang like, komen, dan mereka kasih tunjuk di bawahnya itu untuk save konten, save feed-nya. Jadi itu mungkin kita bisa buat konten kita ngarahin orang, karena kalau di internet kita kalau nggak diarahin tuh kita nggak akan melakukan action itu. Jadi Ibu bisa tambahkan di feed-nya, tolong save, jangan lupa save konten ini supaya supaya kita bisa ingat lagi dan muncul di feed next-nya. Oke, mudah-mudahan Bu Trias yang punya UMKM di daerah Tangerang ini lebih sukses ya. Amin, terima kasih. Amin. Oke, satu lagi pertanyaan ya Mbak Deva dan Mas Agung. Ini dari Ibu Lili bertanya, apakah pada telling story mungkin ya, oke, ini bisa ads foto testimoni, pertanyaannya Mas Deva. Oh, bisa. Karena foto testimoni kan juga bisa dibawa, kita bisa bikin fotonya itu sebenarnya kreatifnya kita ya, kita bisa bikin fotonya misalnya orangnya pakai produknya atau misalnya hasilnya mereka, lalu di sebelahnya ada captionnya quotes kalimat yang mereka ucapkan gitu, itu kita bold mana yang memang penting gitu, mana yang memang menjawab solusi mereka, lalu baru di bawahnya cerita fullnya misalnya gitu, atau di captionnya kita bisa ceritakan cerita fullnya. Nah di situ orang-orang baca satu post foto itu aja sudah bisa melihat story-nya yang memang dialami oleh customer ini. Jadi sangat bagus sih. Oke, good. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dan memuaskan tanya. Oke. Satu lagi pertanyaan dari Bapak Esa Wiguna. Bagaimana meningkatkan follower untuk IG corporate atau B2B, business to business? Jadi pertanyaan dari Pak Esa, meningkatkan follower. Meningkatkan follower. Oke. Kalau B2B, kita juga biasa menjalankan ads itu kan Pak Esa untuk agensi kita, karena agensi kita kan juga B2B. Itu biasanya kita memang tergantung lagi tujuan dari klien B2B Bapak itu apa sih. Pertama kita dari situ.
Jadi kita balik ke tujuan apa yang mau kita beri ke mereka, itu kita brainstorm dulu pasti pertama, lalu supply apa, misalnya kita mau supply barang, itu orang-orang yang butuh itu seperti apa. Jadi kita catat dulu orang-orang yang memang bekerja di perusahaan ABCDE, lalu orang-orang yang memang follow Instagram ABCDE. Jadi research-nya pasti pertama harus banyak banget. Nah, di situ kita buat video dulu, itu yang pertama. Kita buat video yang menjawab orang-orang yang butuh dengan solusi B2B kita ini. Tujuan kita apa, itu kita create. Jadi semacam company profile kita, itu kita bikin di video. Video 30 detik lah gitu. Nah, lalu itu kita tampilkan ads pertama ya, jadi awareness. Di ads pertama itu kita lihat berapa orang-orang yang memang nonton video itu lebih dari 70% misalnya. Nah, jadi kita di situ tahu kan ya, orang-orang mana yang memang punya kesempatan untuk kerjasama sama kita sebagai B2B partnership. Nah, lalu dari situ kita bisa menarik orang-orang yang itu ke iklan kedua kita, yaitu iklan yang lebih detail. Jadi iklan yang mempelajari supply kita itu apa, kita bisa memberikan solusi apa sebagai kerjasama B2B. Nah, biasanya dari situ sih pasti akan muncul langsung terkurasi orang-orang yang memang membutuhkan service B2B kita, Pak. Jadi di situ kita langsung kita lihat mana yang memang cocok. Oke. Terima kasih Pak Deva, terima kasih. Mudah-mudahan Pak Esa menjawab ya. Oke. Thank you. Ini rasanya waktu juga yang harus harus kita persingkat tanya jawabnya. Saya akan coba untuk menghitung door prize-nya, tapi mungkin lagi-lagi sambil menunggu Mbak Eka menulis nama di door prize-nya, teman-teman ada Mas Aditya mungkin boleh menyiapkan. Ini door prize adalah dari DigiPro, hasil kerjasama PSSDM dengan DigiPro untuk memberikan door pada pagi hari ini. Jadi saya mungkin minta Mas Aditya dari tim DigiPro mungkin bisa mau share screen, silahkan sambil kita tunggu. Sambil teman-teman yang lain mungkin kalau belum registrasi, lagi-lagi silahkan registrasi supaya nanti di akhir Mas Aditya berbicara bisa mengumumkan siapa pemenangnya. Dan juga saya ingin mengucapkan terima kasih ya kepada teman-teman yang hadir, Prof. Endri dari UNJ dengan para mahasiswanya, terima kasih. Pak Esa Wiguna dengan mahasiswanya, terima kasih atas perannya dan teman-teman dari UMKM. Oke, Pak Aditya, silakan. Ya, halo, terima kasih. Saya mau share sedikit ya mengenai BIEN Creative Agency ini. Sudah terlihatkah di layar monitor Zoom ya? Mantap. Boleh kalau gitu. Jadi DigiPro ini itu mempunyai services yaitu BIEN Creative Agency yang mungkin tadi sudah dijelaskan detail oleh Mas Deva dan Mas Agung ya untuk BIEN Creative Agency ini. Nah, jadi tantangan saat ini ya. Ini summary-nya adalah Indonesia tuh memasuki era revolusi industri 4.0. Jadi semua ini bergerak dalam bidang teknologi dan internet. Terus kedua adalah time screen naik pesat selama pandemi yang berakibat kebutuhan untuk self learning itu menjadi tinggi sekali. Yang ketiga, sekarang sudah destruktif. Jadi semua perusahaan baik itu UMKM, perusahaan menengah ataupun perusahaan besar itu harus bisa menjalankan bisnisnya itu menjadi bisnis online yang inovatif. Punya keahlian digital marketing, terus bisa berorientasi pada customer. Nah, jadi ini tantangan-tantangan yang memang ada di era sekarang. Nah, layanan-layanan yang BIEN Creative Agency ini ada, itu tadi yang sudah dijelaskan juga oleh Mas Deva dan Mas Agung, itu kita mempunyai ads management, yaitu kita bisa membantu para UMKM maupun perusahaan-perusahaan itu untuk memanage ads-nya, baik dalam bentuk Facebook maupun Instagram. Yang kedua, kita ada yang namanya Digital Content Designer, design, itu sosial media dan marketing tools. Selain dua ini kita juga punya services BIEN yang lainnya, yaitu ada workshop, training, ada web development, dan video content creator.
Nah, ini klien-klien yang sudah bekerja sama dengan Bien, khususnya dalam hal konten desainnya maupun ads manajemennya, yaitu kita ada DigiKids, ada Robot Kids, Digipreneur, Elmo, Art Factory, Coding Bot, ada komunitas pengusaha 1 juta pengusaha kecil Indonesia, ada Ayo Langsing, ada Hani Hani, ada kos-kosan Smart Happy Kids, ada juga nih dari bidang sekolah, SMP Negeri 17 Kota Tangerang Selatan dan Galor Jura. Jadi ini klien-klien yang sudah bekerja sama dengan Bien dan masih berjalan sampai dengan sekarang. Karena memang mereka merasakan nih dampak yang sangat signifikan kalau mengoptimalisasikan teknologi khususnya di bidang internet, yaitu Instagram maupun Facebooknya. Jadi kalau misalkan dari peserta yang ada di Zoom ini yang mau untuk berkonsultasi lanjut mengenai gimana sih cara menaikkan traffic penjualan saya yang ada di Instagram, gimana cara menaikkan followers saya yang ada di Facebook, itu bisa langsung menghubungi Mas Agung dan Mas Deva yang sudah tercantum di nomor yang ada di layar monitor para peserta. Oke, terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan lagi ke Mbak Kapri. Oke, terima kasih Mas Adit, luar biasa ya. Jadi teman-teman yang coba menggunakan jasa dari DigiPro silahkan, tapi lagi-lagi kalau tanggal 7 Agustus ini teman-teman dari pihak DigiPro akan sharing knowledge-nya untuk teman-teman yang jika ingin bisa mau takut sendiri silakan ya. Oke, untuk Oke, Mbak Eka. Ya, Bu. Ya, Mbak Eka silakan di-share untuknya. Oke, silakan. Oke, saya coba share screen ya, Bu. Ya, silakan teman-teman siap-siap untuk dapat hadiah voucher Sudah terlihat belum, Bu? 1 juta rupiah untuk 2 pemenang, jadi masing-masing mendapat 1 juta. Pastikan namanya sudah ada di sini, kalau sudah registrasi harusnya sudah ada. Oke, silakan, kita boleh. Ya, ini saya putar untuk orang pertama dulu ya, Bu ya. 1, 2, 3. Teman-teman bisa lihat ya. Oke, jadi ini diberikan transparan, tidak ada yang teman saya pasti dapat voucher ya. Tiara Nur Amelia, yeay. Mbak Tiara, apakah ada? Kalau tidak ada, saya akan putar lagi nih. Oke. Tiara, ayo. Mbak Tiara, Mbak Tiara, apakah ada? Yaya masih UAS nggak? Jangan-jangan masih UAS. Oh, kayaknya nggak ada, Bu. Oke, Mbak. Ini ada, waduh, nama saya yang di atasnya. Wah, iya, belum masuk. Mbak Tiara, kita hitung ya. 1, 2, 3. Oke, kita atur lagi, Mbak Eka. Baik, saya remove ya, Bu ya. Oke. Oke, saya putar maaf, lagi. sudah namanya menang, cuma tidak ada, jadi mohon maaf. Ini kita mau yang teman-teman yang sudah hadir, ini kita yang mendapatkan door prize. Silakan. Baik, 1, 2, 3. Aha. Ini yang kita masukkan, ada hampir 60 orang. Art Samuel Thomas. Art Samuel Thomas. Oke. Pertama, kedua, ketiga. Aduh, ini rupanya ya belum ada juga di sini, sudah register tapi mungkin ditinggal. Aha. Belum ada ya. Oke, kita remove dulu. Kita kocok yang ketiga. Oke. 1, 2, 3. Karin Wijaya, silahkan. Mana ini Karin Wijaya?
Aha. Ada Bu di Zoom Bu sepertinya. Oke, ini ada tulisan Karin Wijaya, dia bilang aku. Mana ini Mbak? Boleh di-unmute? Karin Wijaya? Halo. Oke, boleh lihat wajahnya supaya nanti pengiriman hadiahnya tidak salah? Oh, oke. Cantiknya ternyata. Oke, Mbak Karin, selamat Anda menangkan voucher senilai 1 juta rupiah. Tolong nanti ditulis nama yang jelas, nomor telepon, dan juga kode pos, dan disampaikan ke Ibu Eka yang ada di dalam list WA grupnya ya. Oke. Oke, selamat sekali lagi. Terima kasih. Sama-sama. Orang yang kedua ya, kita akan putar. Baik, 1, 2, 3. Aha, ini saya yang deg-degan loh ya, kok ya. Yani Mulyani, silahkan. Hadir. Hadir, oke. Ibu Yani boleh dilihatkan wajahnya biar kita semua kelihatan. Ini hari ini yang beruntung para wanita ternyata Pak Agung dan Mas Deva. Mungkin karena ini ya, chemistry-nya Pak Agung dan Pak Deva, sehingga menarik dua wanita yang ya. Ibu Yani boleh diperlihatkan wajahnya? Maaf Bu, saya lagi nggak pakai jilbab ini Bu. Oh, nggak pakai jilbab. Oke. Iya. Oke. Waduh. Oke. Inilah yang saya suka dengan era pandemik ini. Kita tetap bisa belajar walaupun bisa pakai pajamas. Oke. Ya. Tapi tetap selalu dapat ilmu. Ibu Yani, terima kasih. Nanti tolong dihubungi oleh ke ya bisa menerima hadiah voucher 1 juta rupiah dari DigiPro. Teman-teman lagi, terima kasih atas kerjasamanya. Saya mungkin minta teman-teman untuk membuka videonya supaya Ibu Eka bisa memfoto kita semua, mengabadikan kita semua. Biar bagaimanapun hari ini kita berlangsung kegiatan webinar atas kerjasama dan dukungan dari PT Jamkrindo yang terus berusaha untuk memastikan UMKM menjadi lebih maju, beserta DigiPro yang dimana teman-teman yang ahli dalam bidang teknologi bergabung dengan PSSDM untuk memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Oke, Mbak Eka sudah siap difoto? Iya baik, ada 2 halaman Ibu. Saya foto halaman pertama dulu. Oke, sebentar. 1, 2, 3. Baik, sebentar. Halaman selanjutnya. 1, 2, 3. Ya, sudah Ibu silahkan. Oke, teman-teman mari kita berikan tepuk tangan emojinya kepada Mas Agung dengan Mas Deva yang pagi hari ini sudah luar biasa bercerita dan berbagi. Saya pribadi merasa terinspirasi untuk lebih peka. Saya punya usaha, berarti Facebook dan Instagram harus menjadi salah satu bagian penting yang kita mulai pikirkan. Dan kalau kita memang mau mencoba untuk melakukannya sendiri, jangan pantang menyerah. Bersama kami ketemu lagi pada tanggal 7 Agustus. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kapri Anjaya berkat diri. Bye. Terima kasih semuanya. Deva, terima kasih Mas Agung. Thank you, makasih Pak Esa. Makasih Pak Butrian. Makasih. Makasih Bu Kapri. Sip. Oke, Mbak Iin, thank you. Thank you. Prof. Endri, thank you. Aha.